Bismillahirrahmanirrahim. Ayo bawa harta ke surga. Dukung pembangunan sekolah Islam Mufid dengan donasi ke rekening atas nama Yayasan Muflih untuk Islam dan Dakwah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, kita bersyukur kepada Allah pada hari ini kita kembali bisa bertemu dalam majelis ilmu. Dan pada malam hari ini kita kajian perdana di Mushola Imam Ahmad bin Hanbal setelah lewat bulan Ramadan tahun 1444 Hijriah, di mana kajian ini, kajian mulia dengan manhaj salaf, adalah lanjutan dari kajian kita di Masjid At-Tin, dan dengan berbagai pertimbangan akhirnya kita pindahkan tempatnya dari Masjid At-Tin ke Mushola Imam Ahmad bin Hanbal. Jadi teman-teman yang dirahmati Allah, saya tinggal dekat sini, mungkin hanya sekitar 20 meter, tapi saya nggak punya kajian di sini. Sementara kajiannya semua di luar. Sementara saya juga tinggal di sini, kan berarti punya tanggung jawab yang lebih besar untuk melakukan pembinaan di sekitaran lingkungan tempat tinggal saya. Sehingga dengan pertimbangan ini yang paling utama, saya pindahkan kajian dari Masjid At-Tin yang notabene juga cukup jauh, sekaligus untuk ya di sini tempat saya tinggal. Kayaknya gimana gitu, tinggal di satu tempat, kajiannya malah di luar-luar. Kemudian teman-teman yang dirahmati Allah, masjid kita ini masih masjid kecil. Ini bangunan utama. Di luar situ ada 2 lantai. Itu dulunya SMP Mufid sebelum SMP dibangun di belakang. Nah, lantai pertama itu dipakai untuk ummahat yang tidak membawa anak kecil, juga ummahat lansia, supaya nggak perlu naik-naik tangga. Adapun lantai 2 dipakai untuk ummahat yang ada anak kecil, dikarenakan kalau dia punya anak kecil, insya Allah ummahatnya masih muda. Jadi kalau naik-naik tangga, insya Allah tidak berat. Sementara di bulan Ramadan kemarin, ketika kita tidak atur seperti itu, banyak komplain dari ummahat, mau ikut kajian atau mau ikut tarawih, sering terganggu dengan kegaduhan anak-anak kecil. Sehingga akhirnya untuk mengkondusifkan kajian, jadi kita belah ummahat yang ada anak kecil di lantai atas, sedangkan yang lansia dan yang tanpa anak kecil di bawah. Kemudian karena ini masjid juga keterbatasan, karena keterbatasan kami, saya juga sebagai pembina DKM di masjid ini, mohon kepada jamaah kalau ada kekurangan-kekurangan bisa disampaikan untuk semakin ke depan kajian berjalan semakin lebih baik. Karena kalau di Miyah, Masjid Imam Ahmad bin Hanbal ini, sering ada yang bilang suaranya nggak bagus, suaranya sering putus-putus, panas ya, agak panas ya, sehingga kalau teman-teman ingin beri masukan, mohon disampaikan lewat WA ke 0811 598 4441 0811 598 4441. Sampaikan biar kita selalu berbenah tiap minggunya agar kajian bisa semakin berjalan dengan baik. Mungkin di atas, di lantai 2 AC-nya baru 1 dan mungkin tidak terlalu dingin. Ya, siapa tahu ada yang mau kasih masukan, Ustadz tolong AC-nya diganti dan saya yang gantikan. Nah, alhamdulillah. Ya. Jadi ada yang kasih masukan dan pemasukan, boleh.
Tapi ini masukan buat takmir karena tahunya baru sore tadi. Kita sangat concern dengan suara sehingga kelupaan dengan AC. Begitu juga di luar tadi ada yang sholat, tapi tidak nyangka kalau sholatnya sampai di luar, sehingga mungkin ke depan masjid harus menyediakan ambal di luar. Atau bisa juga kami himbau kepada teman-teman, apabila sekiranya memperkirakan akan terlambat, berarti dari rumah kalau bisa bawa sajadah, siapa tahu sholatnya di luar. Demikian. Dan untuk kepada para suami, kalau istri ada yang komplain, mungkin suaranya hilang, tolong disampaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, pada kesempatan malam hari ini kita akan membaca buku Mulia dengan Manhaj Salaf pada prinsip dakwah salafiyah yang kelima, sebagai kelanjutan dari kajian di Masjid At-Tin yang sudah kita jalankan sampai dengan Ramadan kemarin. Sekarang di buku saya ada di halaman 294. Di buku cetakan baru mungkin ada di sekitarannya, sekitar mungkin 292 atau 296. Berapa? 300. Yang poin E. Berapa, Mas? Halaman berapa? Poin E, ittiba kepada Nabi, ada 6 perkara. 300. Jamaah yang dirahmati Allah, di antara prinsip dakwah salafiyah atau dakwah sunnah adalah mengajak kaum muslimin untuk senantiasa beribadah kepada Allah, bukan cuma dengan niat ikhlas saja, tetapi juga beribadah kepada Allah sesuai dengan tuntunan sunnah. Kita syahadat asyhadu an la ilaha illallah, saya bersaksi bahwasanya tiada ilah yang berhak untuk diibadahi kecuali Allah. Ini konsekuensinya ibadah harus ikhlas karena Allah. Syahadat yang kedua, asyhadu anna Muhammad Rasulullah, aku bersaksi bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah. Itu konsekuensinya adalah ibadahnya harus sesuai dengan sunnah Rasulullah. Syahadat kita tidak hanya satu, syahadat kita itu 2 penggal, sehingga tidak bisa ibadah hanya bilang yang penting kan ikhlas, meskipun tidak ada sunnahnya yang penting ikhlas. Nggak bisa, Pak, karena syahadat kita 2. Kalau kita hanya beribadah dan langsung diterima hanya dengan semata-mata ikhlas, lalu apa gunanya syahadat yang kedua? Lalu apa gunanya Allah turunkan Muhammad SAW sebagai Rasul? Kalau ternyata ibadah itu yang penting ikhlas meskipun tidak sesuai tuntunan. Nah, jemaah yang dirahmati Allah, tuntunan Nabi SAW apabila memang mencakup 1, 2, 3 atau ada beberapa perkara yang disebutkan nanti, maka dia harus terpenuhi sesuai dengan sunnah tersebut. Dan di buku ini disebutkan ada 6 perkara, di mana apabila sudah ada tuntunan Nabi SAW dalam perkara tersebut, baik 1, 2, apalagi 6-6-nya, maka perkara ini harus terpenuhi sesuai dengan tuntunan Nabi SAW. Coba kita baca dulu. Di sini ada 6 perkara. Yang pertama adalah sebabnya. Yang kedua adalah jenis. Yang ketiga kadar atau jumlah. Yang keempat kaifiat atau tata cara. Yang kelima waktu. Yang keenam adalah tempat. Dapat ya? Oke. Jemaah yang dirahmati Allah, 6 perkara ini kalau kita ingin hafal, maka bisa pakai istilahnya namanya jembatan keledai. Jembatan keledai itu metodologi menghafal yang bisa dengan cara menggabungkan inisial-inisial atau suku-suku dari kata-kata yang ada, lalu kemudian dirangkai jadi satu kalimat supaya mudah menghafalnya. Coba lihat
Satu sebab, ya kan? Dua apa? Coba disebut. Dua jenis. Tiga kadar atau jumlah. Empat tata cara. Yang kelima waktu. Yang keenam tempat. Ini bisa kita singkat dengan kata sejuta wanita. Tulis saja dekat-dekat situ, sejuta wanita. Insya Allah kalau laki-laki hafalnya cepat. Ya. Se itu artinya sebab. Ju apa kira-kira? Jumlah. Tata cara. Waktu. Ni jenis. Ta yang terakhir tempat. Coba diulang. Jembatan keledainya apa? Sejuta wanita. Nah, jangan dilihat bukunya. Diingat-ingat sendiri. Sejuta wanita. Sebab. Jumlah. Tata cara. Waktu. Ni jenis. Ta satu lagi tempat. Saya ingat waktu awal-awal dulu ngaji, awal-awal ngaji sunnah. Ya namanya baru ngaji, terus ada sedikit ilmu yang didapat dari ustadz-ustadz. Kemudian diminta kultum Ramadan. Maka ini diantara kultum-kultum awal saya. Karena ini mudah untuk dihafal, mudah untuk dipahami diri sendiri, mudah juga untuk dipahamkan kepada kaum muslimin. Cukup hafalkan sejuta wanita. Nanti kita bisa kultum meskipun nggak pakai teks. Teman-teman juga ketika teman-teman belajar sekarang ini atau sudah mungkin belajar bertahun-tahun, pasti teman-teman akan ada satu masa di mana mungkin keluarganya bertanya. Mungkin ada diskusi sama sepupunya. Mungkin pamannya melakukan sesuatu lalu kita perlu untuk ya mungkin bilang mengkritik sedikit amalannya. Kemudian cara penjelasan kita bisa sampaikan tentang sejuta wanita ini. Nah, begini penjelasannya. Bila Nabi SAW sudah menuntunkan aspek-aspek di antara 6 hal ini, bila memang sudah ada tuntunannya, berarti harus sesuai dengan Nabi. Tidak boleh kita bikin sesuatu yang berbeda dengan tata caranya atau aspeknya Nabi. Ya, perhatikan dulu, nggak usah dibaca bukunya, biar saya dapat interaksi dengan teman-teman. Sebab bila ada tuntunan Nabi dalam suatu sebab dalam ibadah, berarti sebabnya harus sesuai dengan sebabnya Nabi. Tapi bila Nabi tidak menentukan suatu sebab apapun, maka kita jangan bikin sebab sendiri. Contoh, Nabi ajarkan kita untuk sholat duha misalnya, untuk dapat pahala. Tapi Nabi tidak pernah mengajarkan misalnya sholat duha ini disebabkan karena ulang tahun. Nah mungkin misalnya kita ketemu sama sepupu kita, jarang-jarang dia sholat duha, tiba-tiba suatu hari sholat duha. Kita tanya, kamu sholat apa tadi? Duha. Masya Allah, alhamdulillah, jarang-jarang saya lihat kamu duha. Iya, karena ini hari ulang tahun. Jadi dia sholat duha dalam rangka ulang tahun. Di dalam Islam tidak ada namanya sholat duha karena ulang tahun. Maka kita bilang, sebab di dalam ibadah harus sesuai dengan tuntunan Nabi. Kalau Nabi tidak punya sebab-sebab khusus, maka kita tidak boleh bikin sebab sendiri. Berarti apa yang dikerjakan oleh yang bersangkutan ketika dia sholat duha dalam rangka memperingati ulang tahun, ini ibadah yang tidak ada tuntunan dalam sebab. Ibadah kalau tidak ada tuntunan, diterima atau ditolak? Ditolak. Kan sayang kalau kemudian sholat duha, misalnya dia kerjakan 4 rakaat, ternyata tidak diterima. Kadung sekalian dia sholat 4 rakaat dan tidak usah bikin sebab apapun, akan diterima justru.
Misal kita pulang kampung, kita dapati orang tua kita tengah malam tahajud. Ya, lalu kita tanya, "Bapak tahajud kenapa?" "Soalnya malam ini malam Isra Mi'raj." "Oh, jadi tahajudnya itu karena apa, Pak?" "Ya, sebab dalam rangka memperingati Isra Mi'raj." Maka kita katakan, sholat tahajud yang Bapak kerjakan, andaikan tidak ada sebab seperti itu, justru diterima. Tapi karena disangkut pautkan dengan sebab yang tidak ada sebabnya dari Nabi SAW, justru jadinya tertolak. Bisa dipahami teman-teman? Oke, tadi sebab. Jumlah. Apabila ada tuntunan Nabi dalam suatu ibadah berkaitan dengan jumlah, maka jumlahnya harus sesuai Nabi. Bila kita mengadakan jumlah sendiri, maka nanti bisa berdampak ibadah itu justru tidak diterima meskipun ikhlas. Sholat maghrib berapa rakaat? Kalau ada yang bikin misalnya 30, meskipun banyak, maka tidak akan diterima karena jumlahnya tidak sesuai dengan jumlah yang diajarkan Nabi SAW. Ada orang misalnya sampai sekarang masih puasa Ramadan. Kamu puasa apa? Aku dalam rangka mensyukuri nikmat yang banyak dari Allah, aku puasa Ramadan itu setelah satu Syawal itu aku lanjut lagi Ramadan, tambah lagi. Bila dia niatkan untuk puasa Ramadan, maka puasanya tidak akan diterima. Jadi hanya sekadar dapat lapar dan haus saja. Karena dia mengadakan jumlah lebih dari yang Nabi tentukan. Puasa Ramadan itu tidak pernah kurang dari 29, tidak pernah lebih dari 30. Jadi kalau nggak 29, 30. Siapa yang niat puasa Ramadan lebih dari 30, dia niatkan demikian, maka yang sisanya justru tidak diterima. Kalau ada orang bilang, saya kalau subuh itu badan itu sudah istirahat, jadi saya mau bersyukur dengan cara sholat subuh 4 rakaat. Tapi kalau isya 2 aja, ditukar. Toh totalnya sama, 4 plus 2 sama-sama 6 katanya. Ketika ditukar, padahal jumlah Nabi SAW yang Nabi ajarkan itu adalah sholat subuh 2, sholat isya 4, kecuali musafir. Kalau musafir boleh berapa? 2. Maka nanti ibadahnya ditolak. Sholat subuhnya yang 4 rakaat meskipun lebih banyak tidak diterima. Sholat isyanya juga tidak akan diterima karena kurang dari ketentuan Nabi. Tadi jumlah. Yang ketiga apa? Tempat. Apabila ada suatu ibadah, Nabi SAW tentukan tempatnya. Lalu kita membuat ibadah ini di luar dari tempat yang ditentukan Nabi SAW, maka ibadah tersebut jadi tidak diterima. Kalau haji atau umroh, semoga yang belum pernah Allah mudahkan rezekinya. Yang sudah pernah semoga Allah mudahkan lagi. Yang berencana tahun ini pergi haji semoga Allah mudahkan juga. Kalau ada orang mau tawaf, maka harus di Ka'bah yang ada di kota Mekah, yang negaranya sekarang negara Arab Saudi. Kalau ada orang nanti tanggal 10 Zulhijjah, tiba-tiba dia ke BC. Di BC itu kan ada Ka'bah kan. Dia tawaf di situ. Terus dia betul-betul meniatkan itu untuk ibadah kepada Allah, tawaf, maka ibadahnya tidak akan diterima. Kenapa demikian? Karena faktor apa yang terlanggar di sini? Tempat. Karena tempatnya tidak sesuai. Kalau ada orang bilang, saya mau sa'i ini, terus sa'inya di BC, atau dia bikin, misalnya dia bikin lapangan di dekat rumahnya, dia terus sa'i 7 kali gitu. Setiap kali di mana dia nanti angkat tangan berdoa, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Ditanya, "Bapak ini ngapain?" Dia tiap hari Ahad saya sa'i, Mas. Ya. Maka ini tidak akan diterima sa'inya. Dikarenakan sa'i itu harus di Safa Marwah yang ada di dekatnya Masjidil Haram. Saya bilang di dekatnya Masjidil Haram karena sebagian ulama menganggap Safa Marwah itu hanya sekedar perluasan saja. Aslinya bukan masjid. Lepas dari kalau di zaman sekarang dia sudah dibentuk dengan bangunan yang sekarang berada di dalam masjid.
Ini tempat. Wa, apa tadi wa? Waktu. Bila ada ketentuan Nabi SAW dalam sebuah ibadah berkaitan dengan waktu, kemudian kita membuat waktu sendiri, atau waktu itu tidak ditentukan lalu kita bikin-bikin sendiri waktunya, maka itu akan membuat ibadah yang kita kerjakan tertolak meskipun letih kita mengerjakannya. Contoh, kita haji tapi beli tiketnya di bulan Muharram. Jadi ditanya, "Bapak mau Muharram ini mau umroh?" "Oh bukan, saya mau haji." "Loh, haji sudah lewat Pak, kemarin bulan Zulhijjah." "Iya, itu soalnya terlalu rame. Nah, saya itu tidak bisa rame-rame begitu. Pusing saya. Jadi saya Muharram aja." Akhirnya diwukuf 9 Muharram. Ya kan? Dia mabit di Mina tanggal 11, 12, 13 Muharram. Baru dia tawaf wada pulang. Maka tidak akan diterima hajinya karena waktunya tidak sesuai dengan tuntunan Nabi SAW. Ditentukan bagi kita waktu-waktu sholat. Kalau ada ketentuan waktu sholat lalu kemudian kita sholat di luar dari waktunya tanpa uzur, maka ibadah kita tidak diterima. Seperti sebagian orang ada yang misalnya karena faktor main bola, sore hari main bola, akhirnya sholat asarnya setelah maghrib, maka ini tidak akan diterima. Saya pernah sholat asar di masjid yang di dekat Auri itu, yang di sebelahnya ada lapangan bola. Itu saja saya datang sudah iqamat, masuk sholat. Orang lagi pemanasan bola. Selesai kita di sholat asar, kita keluar, orang-orang mulai ramai-ramai, bolanya itu sudah mulai sudah mulai kayak susun pemain dan lain-lain. 4:30 mereka mulai main. Nah, main bola itu berapa menit? 90 menit. Belum tambah penalti-penaltiannya. Ya kan? Belum nanti sudah untuk mengeringkan keringatnya. Kira-kira jam berapa mereka sholat asar? Karena orang lagi azan asar, mereka masih pakai baju kaos, masih itu ikat-ikat tali sepatu. Kira-kira kapan mereka sholat asar? Kita khawatirkan kalau kemudian mereka sholat asar diqadha. Dan mengqadha bukan karena uzur. Beda kalau uzur, sakit misalnya, pingsan, kehilangan kesadaran. Mungkin itu ada uzur. Tapi ini main bola. Apa uzurnya? Belum nanti datang lagi orang di Jakarta sudah remeh-remeh cari tiket. Mantan-mantan penggemarnya, oh tahu nih, kapan lagi mulai datang ke Indonesia. Mereka cari-cari buru-buru tiket. Jual kulkas, jual AC, jual motor, yang penting bisa beli tiket. Jam berapa kira-kira mereka mau masuk? Jam berapa kira-kira konsernya? Jam berapa selesainya? Terus jam berapa mereka sholatnya kira-kira? Nah, maka kalau sudah ada ketentuan waktu, kemudian kita bikin sendiri waktunya di luar dari ketentuan waktunya Nabi, maka ini tertolak. Sama juga apabila ada orang justru bikin waktu sendiri. Misalnya dia bikin sholat khusus dengan waktu khusus, padahal Nabi tidak pernah tentukan, maka ini akan membuat sholat yang mereka kerjakan juga akan tertolak. Ini yang kelima Pak, jenis. Apabila ada tuntunan Nabi SAW dalam jenis, maka kita harus ikuti jenisnya Nabi, jenis yang diajarkan Nabi. Atau kalau Nabi tidak tentukan jenis-jenis khusus, maka jangan bikin jenis khusus. Contoh, apabila Nabi SAW sudah tentukan untuk kita Idul Kurban, itu yang dikurbankan hanya boleh bahimatul an'am. Apa bahimatul an'am? Unta. Terus sapi. Sepupunya sapi kerbau. Satunya lagi lembu. Lembu itu golongan sapi kan? Terus satu lagi kambing. Sepupunya kambing domba. Biri-biri itu apa? Ya, kawanannya. Nah, itu yang dituntunkan sebagai jenis kurban.
Kalau ada orang bilang, saya kalau cuman kurban kambing paling dapat 1 ekor. Saya ini punya peternakan ayam itu ribuan ekor ya. Nah, saya mau bikin tahun ini kurban ayam 1000 ekor. Maka tidak akan diterima kurbannya. Dia nanti hanya sekedar buat makan-makan saja. Alasannya adalah karena jenis hewan yang dituntunkan oleh Nabi dalam kurban tidak sesuai. Begitu juga akikoh. Apabila ada orang lahir anaknya laki-laki, maka yang sunnah adalah 2 kambing. Kalau anaknya perempuan, 1 kambing. Terus dia bilang, kalau kambing di sini semua peternak satu kampung. Jadi masing-masing sudah sering sekali makan kambing. Nah, yang mereka jarang itu makan kepiting. Gitu. Akhirnya akikoh kepiting. Dibikin pesta kepiting misalnya. Maka tidak akan diterima. Karena jenis hewan yang sudah ditentukan Nabi untuk akikoh tidak terpenuhi sesuai dengan tuntunan Nabi. Yang terakhir apa? Tata cara. Apabila Nabi SAW sudah tentukan tata cara tertentu untuk sebuah ibadah, maka kita harus ikuti tata caranya Nabi. A sampai Z-nya diikuti. Kalau kita bikin tata cara sendiri, maka tidak akan diterima ibadah tersebut. Jadi capek saja. Nah, apa contohnya? Contoh sholat. Dimulai dari takbiratul ihram. Diakhiri dengan salam. Tentu sampai sekarang kita belum menemukan ada orang memulai sholat itu dengan salam duluan. Belum pernah kita temukan. Tapi seandainya ada, kira-kira diterima atau tidak sholatnya? Tidak akan diterima. Tidak akan diterima dikarenakan tata caranya tidak sesuai dengan tata cara Nabi SAW. Nah, kalau kita dapati di zaman kita sekarang, memang orang tidak sholat dimulai dengan salam memang. Tapi misalnya dimulai dengan bacaan-bacaan khusus. Atau dimulai dengan takbir berulang kali. Yang kalau sudah takbir, Allah. Terus diturunkan lagi tangan, Allah. Nanti sudah imamnya ruku, Allahu Akbar, baru dia takbiratul ihram dengan benar. Maka ini tata caranya tidak sesuai. Wudu ditentukan Nabi SAW. Wudu itu dimulai dari, kalau mau lengkapnya berarti dimulai dari cuci tangan. Nanti diakhiri dengan cuci kaki. Cuci tangan maksud saya menggosok telapak tangan, untuk mencuci telapak tangan. Berkumur, istinsyak, cuci wajah, cuci tangan sampai siku, usap kepala, lalu kemudian cuci kaki. Apabila ada orang wudu, dia mulai dengan cuci kaki duluan, maka ini tidak sesuai dengan tuntunan Nabi SAW dalam tata cara wudu. Maka wudunya tidak akan diterima. Kalau wudu tidak diterima, maka sholat juga tidak diterima. Nah, mari kita baca. Mungkin di sini ada contoh-contoh yang lain di bukunya. Kata penulis, ittiba kepada Nabi SAW tidak akan terwujud sebelum amal yang dilakukan sesuai dengan 6 perkara. Maksudnya adalah sesuai dengan 6 perkara bila memang ada tuntunannya. Pertama, sebabnya. Apabila seorang melakukan ibadah diiringi dengan sebuah sebab yang tidak disyariatkan, maka ibadah itu menjadi bid'ah dan tidak akan diterima. Contoh, ada orang menghidupkan malam 27 atau malam 12 Rabiul Awal. Kalau 27 Rajab malam apa? Isra Mi'raj. Kalau 12 Rabiul Awal malam Maulid. Dia hidupkan dengan tahajud khusus. Ketika ditanya buat apa, dia bilang ini tahajud dalam rangka memperingati malam Isra Mi'raj atau Maulid. Maka ibadahnya tidak akan diterima. Dikarenakan sebab ini tidak ada tuntunannya dari Nabi. Yang kedua adalah jenisnya. Suatu ibadah harus sesuai dengan syariat dari sisi jenis. Bila ibadah itu tidak sesuai dengan jenis yang disyariatkan, maka ibadah tidak diterima. Contoh, ada orang berkurban dengan kuda. Ini tidak sah dikarenakan kuda bukan bahimatul an'am. Kurban hanya bisa dilakukan dengan unta, sapi, kambing, dan yang sejenisnya mereka. Ketiga, kadarnya atau jumlahnya. Jika ada orang menambah-nambah jumlah sholat fardu misalnya, maka ini sholatnya tidak akan diterima. Karena jumlahnya menyelisihi syariat.
Misalnya sholat zuhur 5 rakaat, sholat subuh 3 rakaat, maka para ulama bersepakat sholatnya tidak sah. Yang keempat, kaifiyat. Apa artinya kaifiyat? Tata cara. Jika ada seseorang sholat dengan memulai sujud lalu ruku, maka sholatnya batal atau batil, tidak sah. Yang kelima adalah waktunya. Jika ada orang berkurban di hari pertama bulan Zulhijjah, maka kurbannya tidak akan diterima karena menyelisihi waktu yang ditetapkan di dalam syariat. Begitu juga apabila ada orang melakukan ibadah haji di luar bulan-bulan haji, maka tidak akan diterima hajinya. Berhadiah, mungkin itu isinya baju, kalau enggak celana. Saya nggak tahu itu, ada vouchernya. Berhadiah voucher nanti bisa ditukarkan di tokonya. Siapa yang bisa sebutkan nama sahabat yang melakukan sebuah ibadah yang tidak sesuai dengan tuntunannya Nabi, lalu Nabi bilang dia tidak sah diterima ibadahnya? Pernah kejadian di zaman Nabi, ibadahnya apa, dia ngapain yang tidak sesuai dengan waktunya, ini namanya siapa? Ulang. Abu Darda bin Niyar. Kenapa dia? Setelah sholat Idul Adha, beliau sebelum sholat Idul Adha, membeli ekor kambing untuk dijadikan makanan jamaah yang nanti. Iya, kurang sedikit. Namanya salah. Abu Burda bin Niyar. Ini yang benar. Nanti bagi 2 vouchernya. Yang benar adalah Abu Burda bin Niyar. Ketika Nabi sedang berkhutbah di khutbah Idul Adha, maka Nabi berkata begini: barang siapa yang menyembelih setelah sholat Id, maka dia benar. Siapa yang menyembelih sebelum sholat Id, maka dia telah salah dan tidak sah kurbannya. Maka berdirilah Abu Burda bin Niyar. Abu Burda bilang, ya Rasulullah, maaf, saya sudah kurban tadi sebelum sholat Id. Karena saya pikir kan ini adalah hari makan dan minum. Jadi saya mempertimbangkan kalau nanti sudah disembelih duluan hewan saya, segera dimasak oleh keluarga saya, kemudian kita pergi sholat. Ketika kita sholat, nanti hewan kurban saya yang duluan dihidangkan untuk dijadikan ya untuk sedekah dan makan-makan buat kaum muslimin. Maka Nabi SAW mengatakan syatuka syatulah. Oke, karena udah telanjur. Tapi meskipun telanjur, kurbanmu tadi hanya dianggap sebagai kurban buat makan-makan. Hewan makan-makan, tidak dianggap sebagai kurban. Karena tidak sesuai dengan waktunya. Lalu dia bilang, ya Rasulullah, tapi saya kalau disuruh ganti bisa, gimana? Iya, ganti dengan yang lain. Nah, masalahnya Rasulullah, saya tidak punya kambing lagi yang tersisa, kecuali hanya kambing yang kurang umurnya. Kalau kambing kurban umurnya minimal berapa tahun? Kai. Kalau benar baru Kai dapat voucher. Betul, 1 tahun. Ahsan. Mana Arif? Vouchernya nanti kasih ke Kai ya. Ya. Benar. Dia bilang apa? Ya Rasulullah, saya punya kambing masih ada, tapi masalahnya kurang umurnya. Kalau unta minimal 5 tahun. Kalau sapi minimal 2 tahun. Kalau kambing minimal 1 tahun. Kalau domba minimal 6 bulan. Dia bilang, saya ini punya kambing tapi tidak cukup umurnya. Maka Nabi bilang, hanya boleh buatmu, tidak boleh lagi untukmu yang setelah ini. Karena kamu sekarang udah telanjur dan tidak tahu. Ya sudah, tidak apa-apa. Tapi sejak ini tidak boleh ada lagi orang setelahmu yang melakukan yang seperti kamu lakukan tadi. Sholat Id dulu, kurban dulu, baru sholat Id. Kurban kambingnya tidak cukup umurnya. Setelah kamu tidak ada lagi yang boleh. Begitu. Ini menunjukkan kepada kita bahwa waktu itu kalau sudah ada ketentuan maka tidak boleh dilanggar. Kira-kira itu kalau seandainya syahadat itu cuma 1,
hanya yang asyhadu an la ilaha illallah, berarti ibadah itu cukup ikhlas saja, tidak perlu pakai tuntunan. Kira-kira waktu Abu Burdah bilang, ya Rasulullah, saya itu tadi sudah terlanjur, soalnya saya maunya dijadikan sebagai yang pertama kali dibuat makan-makan. Kira-kira Nabi bilang, oh nggak apa-apa, atau kan tidak boleh? Mana yang Nabi ucapkan kira-kira? Tidak apa-apa. Seandainya syahadat cuma satu dan tidak perlu pakai tuntunan, Nabi akan bilang, oh tidak apa-apa, kamu ikhlas? Ya Rasulullah, ikhlas. Oh ya sudah, tidak apa-apa. Tapi karena syahadat itu ada dua, yang menunjukkan bahwa kita harus ibadah sesuai dengan tuntunan, makanya Nabi bilang, oh tidak bisa, kambingmu yang tadi meskipun terlanjur dihukumi sebagai kambing makan-makan, tidak dihukumi kurban, karena tidak sesuai dengan tuntunan dari sisi waktu. Nah, kita dapati kaum muslimin di zaman sekarang, mereka kalau ibadah kadang-kadang mereka berkata yang penting kan niatnya ikhlas. Waktu Idul Fitri kemarin ada aliran softnya perempuan di depan apa di belakang? Dicampur. Softnya renggang apa rapat? Azannya kayak proklamasi atau azan kayak kita? Ada orang namanya Pak, ketika diklarifikasi kenapa kok sholatnya kok malah renggang-renggang, apa masalahnya? Dia bilang supaya tidak saling membaui, karena kalau dekatan itu nanti ada bau peteknya, ada baunya. Kalau tuntunannya Nabi, orang kalau mau ke masjid dimakruhkan makan bawang putih, bawang merah, dan yang semacam itu. Seandainya di zaman Nabi ada petek, maka petek juga. Kalau ada di zaman Nabi ada jengkol, jengkol juga. Kalau seandainya di zaman Nabi ada rokok, rokok juga. Karena semuanya mengganggu kaum muslimin ketika mereka sholat jamaah. Jadi tuntunannya Nabi dimakruhkan datang ke masjid dalam keadaan baru saja memakan sesuatu yang menimbulkan bau di mulut. Supaya apa? Sholatnya rapat. Ya atau tidak? Ini ada orang datang di zaman sekarang, dia bilang sholatnya renggang saja supaya tidak saling membaui. Salah. Harusnya hindari yang bikin bau-bau supaya sholatnya rapat. Ya. Ada orang bikin azan, ya. Azannya kayak proklamasi. Jadi ada yang mengucapkan dulu, lalu ada yang ngikuti. Zaman Nabi nggak ada. Tuntunannya Nabi tidak demikian. Lalu ketika nanti diklarifikasi lagi, kenapa, dia bilang ini mazhabnya Bung Karno. Selain itu dia bilang, ini kan pakai akal. Bukankah Allah suruh kita pakai akal? Jadi ini sesuai dengan akal. Gunakan akalmu. Ini saya lihat podcastnya begitu, atau wawancaranya begitu. Maka kita katakan, syariat ini nggak cuma pakai akal, Bung. Syariat ini pakai ketundukan. Agama ini namanya agama Islam. Islam itu berasal dari kata aslama, artinya menyerahkan diri. Jadi orang mau masuk agama Islam itu tinggal menyerahkan diri, apa yang ada di dalam Al-Quran, apa yang di dalam Sunnah, tinggal jalankan saja. Meskipun di akal ini nggak cocok. Lagi pula nanti kalau mau cocok-cocokan pakai akal, nah banyak syariat yang tidak sesuai dengan akal. Apa contohnya? Contoh, kalau ada orang habis wudhu, lalu kemudian dia buang angin, apa yang harus dia lakukan? Wudhu lagi. Waktu wudhu lagi yang dicuci apanya? Muka, tangan, mengusap kepala, cuci kaki. Cebok atau enggak? Padahal tadi yang bikin batal siapa? Dubur. Itu tidak. Kenapa cebok? Kenapa enggak cebok? Kenapa enggak keluar tapi masuk WC, cebok, sudah masuk kembali ke masjid? Kenapa kalau cuci muka? Ini yang salah dubur, yang dicuci siapa? Muka. Sesuai atau tidak dengan akal? Tidak sesuai dengan akal. Nah, teman-teman yang dirahmati Allah, Islam ini ketentukan. Ikhlas karena Allah sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Satu lagi kata penulis, yang keenam adalah tempatnya. Jika ada seseorang beriktikaf di selain masjid, biasanya iktikafnya di musola rumahnya. Kebetulan rumahnya itu ada musolanya dan ada kubah-kubahannya, maka ini tidak akan diterima iktikafnya, karena iktikaf itu harus di masjid.
Apabila ada seorang wanita berkata, saya iktikaf tapi di musola rumah saya, maka iktikafnya tidak akan diterima karena menyelisihi tempat yang telah ditetapkan dalam syariat, yaitu masjid. Tawaf tidak akan diterima kecuali di Ka'bah, dan Ka'bahnya maksudnya adalah Ka'bah yang ada di dalam Masjidil Haram. Ada sebagian orang dia tawafnya di Ka'bah tapi Ka'bahnya di Iran, maka ini tidak akan diterima meskipun dia tawaf dengan niat untuk Allah Ta'ala. Wallahu a'lam. Mari kita evaluasi, teman-teman, jangan membaca tapi menghafal. Apa tadi jembatan keledainya? 1 juta wanita. Coba panjangkan 1 juta wanita itu. Tata cara. Satu lagi. Apa penjelasannya? Penjelasannya adalah ini ada 6 aspek. Bila aspek ini sudah ada ketentuan Nabi, maka harus sesuai. Bila Nabi tidak tentukan 6 aspek ini, maka jangan bikin aspek sendiri. Begitu cara menjelaskannya. Nanti tinggal kasih contoh. Ya, ini siapa tahu nanti teman-teman suatu hari misalnya kumpul keluarga, kemudian disuruh coba kultum, ayolah isi-isi kajian sedikit. Ya kita ini masih awam, kamu kan sering belajar ya, katanya sering ikut pengajian. Jangan bilang, oh saya ini masih bodoh. Jangan bilang gitu. Apa gunanya kita belajar 2 tahun, 3 tahun kalau kemudian dari semua yang kita pelajari tidak ada yang bisa kita sampaikan. Kalau di kepala, tidak siap, tidak ada bukunya, catatannya yang mana yang mau disampaikan. Salah satu materi yang insya Allah mudah adalah materi berapa wanita? Nah, kalau perempuan aja cepat, langsung 1 juta wanita. Wallahu a'lam. Kalau ada yang mau bertanya, dipersilakan. Ada mic kah, Rian? Atau boleh pakai kertas? Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Terkait jenis ibadah, bagaimana hukumnya seseorang mengakikahkan anak laki-lakinya tapi hanya 1 kambing dengan alasan tidak mampu, padahal mampu pesan catering prasmanan dan dekor acara akikah? Ini pertanyaannya benar, bagus nih. Pertanyaan yang realita. Banyak orang kalau untuk pesan cateringnya, kalau untuk pesan dekornya ada uangnya, bahkan pesan elektronnya, ya kan? Sama bayar mukafaah ustadznya. Tapi ketika ditanya kenapa kok anak laki-laki akikahnya cuma 1 kambing, maka dia jawab tidak mampu. Ini pertanyaan bagus nih. Siapa yang nanya? Angkat tangan. Ini, antum mau yang mana? Jeruk apa susu kurma? Susu kurma. Pertanyaan bagus, realita. Akikah buat anak laki-laki itu 2. Dan akikah itu adalah tumpah darahnya, bukan walimahnya. Jangan demi walimahnya, demi sesuatu yang tidak wajib, yang juga tidak ada pahalanya, Anda korbankan yang jelas-jelas ada pahalanya. Akikah kan pahalanya itu akan semakin sempurna bila anak laki-laki itu diakikahkan 2 ekor kambing. Meskipun betul apabila uangnya tidak cukup, boleh 1 kambing. Tapi ini betul-betul tidak cukup duitnya. Realitanya dia anggap uangnya tidak cukup, tapi ternyata tidak cukup itu karena 1, panggil ustadz. Akikah itu tidak perlu panggil ustadz. Cukup Anda sembelih itu kambingnya. Kalau tidak bisa, maka minta tolong bapak. Kalau tidak bisa, minta tolong imam masjid. Atau kalau ustadznya. Tapi cukup sembelihnya. Ini sebagian orang ustadznya itu dipanggil buat sembelihnya, cukur rambutnya, kemudian panggil tetangga-tetangga semuanya dibuat itu, cukur rambutnya itu dibuat keliling, buat beli kelapanya, karena nanti setelah dicukur rambutnya dimasukin di kelapa tidak ada tuntunannya. Beli kelapanya, beli ayunannya, katanya buat ini ada acara ayunannya, yang dibeli akhirnya ayunan.
anu Ustaz itu kan buat mukafa, ustadznya ceramah. Nggak ada, walimah itu cuman datang makan-makan. Kalau undang ustadznya, Ustadz silakan. Oh saya tidak ceramah kah? Undang Ustadz makan pulang. Nggak ada misalnya ceramah akikoh. Nggak ada tuntunan, nggak perlu. Karena Anda harusnya minta petunjuk dari ustadz sebelum anak-anak lahir. Bukan tunggu lahir, tunggu acara baru ustadznya ceramah. Belum lagi tadi apa dibilang? Prasmanan. Akikoh itu yang penting tumpah darahnya. Kalau ndak sanggup uangnya untuk bikin catering, bikin acara, cukup pakai jasa akikoh yang nanti dikotak-kotakan aja, nanti kotaknya tinggal dibagi. Nggak usah panggil catering. Lebih murah kan? Cukup datang misalnya ke Buli Matmat. Bang, tolong bang, kita mau pesen nasi kebuli ini. Tapi langsung dikotakin. Bisa dapat berapa? Oh nanti bisa dapat 100 kotak. Dapat 100 kotak ini diantar ke tetangga-tetangga. Masih ada kasih teman-teman. Masih ada kasih orang kantor. Tapi tidak perlu pakai catering. Itu nanti malah bikin tambah biaya. Sama satu lagi yang dibilang ini, dekor akikoh. Nggak usah. Ya. Nanti pakai tenda, sewa tenda lagi, sewa kursi lagi. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Masih ada 4 menit. Ada yang mau bertanya? Kalau misalnya anak yang pertama dia datang perempuan, terus yang anak yang mau lahir ini bisa laki-laki contoh, terus pas lagi mau lahir, Allah hanya bisa beli 2 kambing. Nah itu akikahnya akikah atau karena dulu apa? Ya. Anak yang pertama perempuan belum diakikohkan. Ini mau lahiran lagi anak laki-laki dan ada duit buat 2. Apakah anak yang satu perempuan itu 1, lalu yang laki-laki ini 1, ataukah laki-laki ini aja 2, yang perempuan enggak? Gitu kan? Atau perempuannya aja karena cuman punya 1 kambing saja. Kita kembali dulu kepada akikoh itu, adakah batas maksimalnya? Kalau dibilang ada batas maksimalnya, nah yang anak perempuan itu sudah lewat batas maksimal belum? Kalau dibilang tidak ada batas maksimalnya, berarti anak perempuan itu mau kapanpun diakikohkan bisa. Apakah akikoh itu ada batas maksimal? Ini ada ikhtilaf ulama. Sebagian ulama ada yang memegang pendapat bahwa Nabi SAW dahulu diakikohkan setelah usianya 25. Tapi sebagian lagi mengatakan hadis ini tidak sahih. Karena tidak sahih, dan lagi pula ada banyak sahabat Nabi yang mereka masuk Islam di usia dewasa. Setelah mereka masuk Islam di usia dewasa, tidak ada
ramai-ramai disuruh Nabi untuk akikoh. Karena mereka waktu kecil dulu tidak akikoh secara Islam. Mungkin mereka akikoh tapi akikoh jahiliyah. Bagaimana akikoh jahiliyah? Di zaman dahulu hewannya disembelih, ditampung darahnya dilumuri di kepala anaknya. Itu aja akikohnya. Nah, pendapat yang lebih saya pilih bila saya yang ditanya, saya lebih condong akikoh itu maksimal 7 hari. Sebagai ulama ada yang memperbolehkan 14 hari. Sebagian lagi ada yang memperbolehkan 21 hari. Tapi berbatas waktu. Entah 7, 14, 21. Tapi kalau dikatakan sampai dewasa pun masih bisa diakikohkan, ini saya tidak ikut pendapat ini. Apalagi kalau ditanya, kenapa dulu anak yang perempuan kau tidak diakikohkan? Ternyata jawabannya dulu tidak mampu. Kau tidak mampu, tidak apa-apa. Karena akikoh itu hanya ada ikhtilaf ulama. Ada yang bilang wajib bagi yang mampu, dan karena dia tidak mampu berarti tidak wajib. Sebagian ulama ada yang mengatakan sunnah saja. Kalaupun hanya sunnah, bila dikerjakan berpahala, bila pun tidak berdosa. Jadi tidak apa-apa apabila anak yang perempuan yang pertama itu tidak diakikohkan. Nah sekarang sudah jelas anaknya laki-laki yang mau lahir, duitnya ada, bisa berapa? Kalau dia bilang bisanya cuma 1, ya jelas buat akikoh laki-laki ini. Karena anak laki-laki ini jelas. Jadi jangan sampai yang dulu sudah hendak karena hendak mampu, sekarang ada kemampuan yang sekarang hendak diakikohkan lagi. Lalu dibela-belain untuk anak yang perempuan yang pertama yang sebenarnya kalaupun tidak diakikohkan juga tidak apa-apa. Oke? Kalaupun dia bilang enggak, saya bisanya 2, maka kita katakan tetap yang laki-laki 2. Bukan 1 yang perempuan yang dulu, lalu 1 yang laki-laki sekarang. Karena yang dulu enggak apa-apa karena enggak mampu, sedangkan yang sekarang mampu dan laki-laki itu 2, itu yang sempurna. Oke? Jangan khawatir, apabila pun kita dulu punya anak, kita tidak punya kemampuan, atau dulu kita tidak tahu, lewat sudah masanya, akhirnya kita tidak akikohkan, maka tidak apa-apa. Ya. Tinggal yang sekarang yang ada, ini yang dimaksimalkan. Masih ada pertanyaan? Apakah ada sahabiat yang itikaf di masjid? Di antaranya adalah riwayat bahwa istri-istri Nabi punya kemah-kemahan. Tapi memang karena kapasitas masjid di zaman dahulu, mereka kemahannya di luarnya masjid. Tapi dianggap sebagai extensionnya masjid, perpanjangannya masjid. Karena masjidnya nggak besar. Nah mereka, istri-istri Nabi ini bahkan saling bersaing. Aisyah punya tenda, Hafsah punya tenda. Terus Nabi lihat ini kayaknya istri-istri ini saling bersaing. Bersaing pengen merebut hati Nabi, maka Nabi suruh bubar semuanya. Jadi memang mereka tidak itikaf di dalam masjid, tapi karena faktor kapasitas masjid, maka mereka pun itikaf dengan cara bikin tenda-tendaan di luar masjid. Seandainya masjidnya besar, insya Allah mereka pasti akan itikaf di dalam masjid. Maka kalau di zaman sekarang masjidnya besar, misalnya aja mau itikaf di Masjid Nasai, terus umat bikin tenda di luar, maka nggak usah. Ya. Naik aja di atas, kan ada lantai 2 khusus perempuan, bahkan itu lebih terjaga untuk aurat tidak tersingkap. Nah ini saja, wallahu a'lam bishawab. Kalau ada masukan-masukan mohon jemaah sampaikan di nomor yang sudah saya share tadi. Semoga minggu depan AC-nya udah bisa nambah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.